Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, pembelajaran daring matematika kelas 8 SMP MTS, pertemuan ke-7, bab 2 bidang kartesius. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu pertama, siswa dapat menentukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian siswa dapat menentukan garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan materi, yaitu yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi, dua buah garis dikatakan sejajar jika keduanya memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila diperpanjang tidak akan berpotongan. Jadi, syarat untuk dua garis yang sejajar yaitu adalah kemiringannya itu harus sama gitu. Akibatnya kalau kalian perpanjang kedua garis itu dia tidak akan berpotongan. Jadi pada bidang kartesius, garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis horizontal, sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu Y dia adalah garis vertikal. Lebih jelasnya mari kita lihat gambar berikut ini. Ya, nah di sini kalian lihat bahwa ada garis P, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, garis P ini adalah garis horizontal gitu. Jadi kan kalau seperti yang kalian lihat tadi garis horizontal itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi garis P1, P2, P3, P4, P5 ini itu garisnya itu sejajar dengan sumbu X, ya kan? Kenapa? Karena kemiringannya itu sama. Jadi P1 itu sejajar sumbu X, P2 sejajar sumbu X, P3 sejajar sumbu X, dan seterusnya. Begitu juga dengan P4 dan P5. Jadi dia sejajar dengan sumbu X. Nah, sehingga garis P ini, P1, P2, P3, P4, P5 itu, dia itu adalah garis horizontal. Yaitu bentuknya mendatar seperti ini. Nah, kemudian untuk garis Q, yaitu di sini dia dinamakan garis vertikal. Kenapa? Karena garis Q ini, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 itu dia sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau kalian perpanjang garisnya, dia itu tidak akan memotong sumbu Y ini. Gitu. Nah, berarti di sini dia garis Q itu Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 itu dinamakan garis vertikal gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke materi yaitu garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi dua buah garis dikatakan berpotongan jika keduanya saling memotong satu sama lain. Nah, kemudian kedua garis tersebut akan berpotongan jika memiliki kemiringan yang berbeda. Jadi kemiringannya itu harus berbeda. Kenapa? Karena kalau dia kemiringannya sama, dia itu akan berakibat dia itu sejajar, ya kan? Balik lagi ke materi yang baru kita bahas tadi. Nah, jadi syaratnya dia itu berpotongan, dia itu kemiringannya itu harus berbeda. Jadi sehingga kalau misalnya dia perpanjang garisnya, dia itu akan berpotongan di satu titik gitu. Nah, garis yang berpotongan dengan sumbu X disebut juga garis yang memotong sumbu X, sedangkan garis yang berpotongan dengan sumbu Y disebut juga dengan garis yang memotong sumbu Y. Jadi kalau kalian lihat gambar seperti ini, nah di sini ada garis R1 dan R2. Nah, kalau kalian lihat garis R1 ini dia itu tidak sejajar dengan sumbu X ya. Nah, itu garis itu tidak sejajar karena kemiringannya itu berbeda. Nah, begitu juga dengan sumbu Y. Jadi R1 dengan sumbu Y ini dia tidak sejajar gitu karena kemiringannya juga berbeda. Nah, tapi si R1 itu dia memotong sumbu X nih. Dia itu memotong sumbu X di titik ini. Ini titiknya 0,0 dan memotong juga di sumbu Y di titik yang sama ya, di titik 0,0 juga. Nah, begitu juga dengan R2. R2 dia itu tidak sejajar dengan sumbu X kalau kalian perhatikan karena dia kemiringannya beda, ya kan? Dengan sumbu X, begitu juga dengan sumbu Y, dia kemiringannya berbeda. Tapi R2 itu memotong sumbu X di titik ini nih, min 1,0. Dan dia juga memotong sumbu Y di titik ini, ya kan? Nah, jadi makanya di sini R1 dan R2 adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, tapi dia memotong sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi dua buah garis dikatakan tegak lurus jika keduanya berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi kalau berbeda dengan yang sebelumnya, kalau dia berpotongan, jadi kalau tegak lurus itu ada ketambahan syaratnya, yaitu syaratnya itu dia harus membentuk sudut 90 derajat. Jadi sudutnya itu harus di sini 90 derajat atau siku-siku gitu ya. Nah, garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis yang memotong sumbu X
dan juga dia harus membentuk sudut siku-siku terhadap sumbu X. Nah, sedangkan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis yang memotong sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku terhadap sumbu Y gitu. Nah, coba kita lihat di gambar ini, kira-kira garis apa tuh yang dia itu tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada garis P, yaitu P1, P2, P3, P4, P5. Garis P1, ya kan? Di sini dia itu sejajar dengan sumbu X, sejajar. Nah, kira-kira garis P1 ini dia tegak lurus dengan apa nih? Sumbu yang mana? Nah, ternyata dia tegak lurus dengan sumbu Y, ya kan? Jadi dia itu memotong sumbu Y di titik ini nih, 0,4, dan sudut yang dibentuk oleh P1 dan sumbu Y itu siku-siku atau 90 derajat. Begitu juga dengan P2. P2 ini juga dia memotong sumbu Y di titik 0,2 dan dia membentuk sudut 90 derajat. Begitu juga dengan P3, P4, P5. Jadi garis P ini dia tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kemudian di sini juga ada garis Q, yaitu garis Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Nah, di sini garis Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5 itu dia tegak lurus dengan sumbu X. Jadi kalau kalian lihat Q1, dia itu tegak lurus dengan sumbu X karena dia itu berpotongan di min 5,0 dan sudut yang dibentuk juga sudutnya siku-siku, ya kan? Sudutnya itu juga 90 derajat. Jadi Q1 itu dia tegak lurus dengan sumbu X. Q2 juga dia tegak lurus karena dia berpotongan di min 4,0 dan dia juga membentuk sudut siku-siku nih terhadap sumbu X. Begitu juga dengan Q3, Q4, dan Q5. Jadi garis yang warna orange itu dia semuanya itu tegak lurus dengan sumbu X. Kalau garis P dia itu tegak lurus dengan sumbu Y gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini kita diminta untuk menggambarkan garis M dan N. Jadi nama garis itu garis M dan N yang saling sejajar namun tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa? Mari kita lihat. Oke, di sini ada garis M dan N. Nah, di sini kelihatan ya dia tuh sejajar karena kemiringannya tuh sama, ya kan? Kemiringannya sama sehingga kalau misalnya kalian perpanjang garis M dan garis N ini dia tidak akan berpotongan. Nah, di sini dia garis M-nya tuh selain dia sejajar, syaratnya tadi dia itu tidak tegak lurus, ya kan? Ingat, tidak tegak lurus. Tadi tuh syarat tegak lurus itu adalah dia harus berpotongan dan sudut yang dibentuk harus 90 derajat. Nah, kalau kalian lihat M dan N ini dia berpotongan nih di sumbu X dan juga dia berpotongan di sumbu Y, benar ya? Tapi kalau kalian lihat sudutnya itu dia tidak 90 derajat. Jadi kalau dia berpotongan di sumbu X di titik min 1,0 tapi sudut yang dibentuk itu tidak 90 derajat, tidak siku-siku. Sebenarnya sudah kelihatan sih kalau di sini sudut yang dibentuk itu adalah sudut yang lancip ya. Ingat kalau sudut lancip itu berarti dia kurang dari 90 derajat. Nah, begitu juga dengan perpotongan garis M dengan sumbu Y ini, dia berpotongan di sini tapi sudut yang dibentuk itu tidak siku-siku. Nah, untuk garis N itu juga dia berpotongan di sumbu X tapi sudut yang dibentuk juga tidak siku-siku. Begitu juga dengan perpotongannya di sumbu Y, sudut yang dibentuk juga tidak siku-siku sehingga dia sejajar, garis M dan N itu sejajar tapi keduanya itu tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Dia berpotongan tapi dia tidak tegak lurus gitu ya. Jadi salah satu solusinya seperti ini. Jadi sebenarnya solusi itu tidak tunggal, tidak harus garisnya hanya ini aja, banyak sih. Bisa kalian seperti ini juga misalnya garisnya. Jadi garis M-nya. Jadi garis M dan N-nya ini, tapi ini harus sejajar ya. Ini kalian harus gambar pakai penggaris biar dia sejajar. Nah, jadi dia juga untuk garis yang ini juga dia tidak berpotongan tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Oke. Next, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu diketahui titik A, B, C, di mana A itu 3,2, B itu 3,6, dan C itu adalah min 5,2. Nah, yang pertama, jika dibuat garis yang melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis terhadap X dan Y itu? Nah, kemudian jika dibuat garis yang melalui titik A dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan yang terakhir, jika dibuat garis yang melalui titik B dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama-tama kita harus gambarkan dulu nih posisi titiknya di mana, garis yang dilalui oleh titik-titik itu seperti apa, kita harus gambarkan dulu di koordinat kartesius. Oke,
Nah, gambarnya seperti ini kira-kira. Nah, titik A itu kan dia posisinya di 3,2. Berarti sepanjang sumbu X dia berada di X sama dengan 3, dan di sepanjang sumbu Y dia berada di titik Y sama dengan 2, ya kan? Di posisi Y sama dengan 2. Berarti titiknya di sini nih, 3,2. Nah, begitu juga dengan titik B, 3,6. Berarti dia di sumbu X dia berada di X sama dengan 3, dan di sumbu Y dia berada di Y sama dengan min 6. Berarti titiknya berada di sini nih, 3,6. Begitu juga dengan titik C, dia sepanjang sumbu X, berarti X-nya di X sama dengan min 5, dan Y-nya di Y sama dengan 2. Nah, kemudian tadi kan kita diminta untuk menggambarkan garis yang melewati titik A dan B. Yang pertama itu A dan B. Jadi di sini garisnya itu yang warna biru ini. Nah, ternyata hubungannya dengan sumbu X seperti apa? Nah, garis yang biru ini ternyata dia memotong nih sumbu X, ya kan? Dia memotong di titik 3,0. Nah, tapi kita lihat apakah di sudut yang dibentuk itu 90 derajat atau tidak. Nah, ternyata dia bentuknya sudutnya itu siku-siku nih di sini. Nah, karena di siku-siku berarti hubungan garis AB ini dia itu tegak lurus dengan sumbu X, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa si garis AB ini, garis yang melalui AB ini ternyata dia itu sejajar dengan sumbu Y gitu. Kemiringannya sama karena dia sama-sama tegak ke atas gitu ya, tegak. Nah, sehingga dia kemiringannya sama, berarti dia sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau misalnya kalian perpanjang sumbu Y maupun garisnya yang warna biru ini, dia tidak akan berpotongan gitu. Jadi garis yang melalui A dan B ini tegak lurus terhadap sumbu X, ya kan? Tadi dia itu memotong berpotongan, dan sudut yang dibentuk itu bentuknya 90 derajat. Dan dia garisnya itu dia itu sejajar terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya yang kedua, garis yang melalui titik A dan C. Nah, di sini garisnya berwarna hijau. Nah, untuk garis warna hijau ini, ternyata dia sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi kalau misal kemiringannya sama, kalau kalian perpanjang garisnya, itu dia tidak akan berpotongan. Jadi garis hijau ini tidak akan berpotongan dengan sumbu X, gitu ya. Makanya garis yang melewati titik A dan C ini, dia itu sejajar terhadap sumbu X. Nah, kemudian kita lihat apa hubungannya terhadap sumbu Y di sini. Nah, si garis hijau ini atau garis yang melewati titik A dan C ini dia itu berpotongan di sumbu Y, yaitu di titik 0,2, ya kan? Dia berpotongan di titik 0,2, dan kita lihat apakah dia berpotongan tegak lurus atau tidak. Kita lihat sudutnya yang dibentuk itu siku-siku atau tidak. Nah, ternyata dia sudut yang diperoleh itu adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Berarti dia hubungannya terhadap sumbu Y adalah dia itu tegak lurus, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu yaitu titik yang melalui titik B dan C. Garis yang melalui titik B dan C. Nah, atau garis yang berwarna orange ini. Nah, kita lihat apa hubungannya terhadap sumbu X. Nah, ternyata dia itu berpotongan, ya kan? Dia berpotongan di titik min 3,0. Nah, karena dia berpotongan, berarti jelas dia tidak sejajar, ya. Nah, kemudian kita perhatikan apakah dia itu berpotongan tegak lurus atau tidak. Sudut yang dibentuk itu apakah 90 derajat atau tidak. Nah, ternyata sudut yang dibentuk di sini tuh sudutnya lancip ya, kelihatan ya. Sudutnya itu lancip, berarti dia tidak siku-siku, berarti dia tidak tegak lurus. Nah, kemudian kita lihat juga untuk perpotongannya terhadap sumbu Y, hubungannya terhadap sumbu Y. Ternyata dia berpotongan juga di sumbu Y, ya kan, di titik 0,3. Nah, kemudian kita lihat juga apakah dia berpotongan tegak lurus atau tidak. Nah, ternyata sudut yang dibentuk oleh garis yang melalui titik B dan C ini, dia itu tidak membentuk sudut 90 derajat nih di sini. Jadi sudutnya itu tidak 90 derajat, tidak siku-siku. Nah, berarti dia tidak tegak lurus gitu ya. Berarti garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi dia berpotongan aja gitu. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya adalah kita diminta untuk menggambarkan garis L yang tegak lurus dengan sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Nah, berarti tinggal digambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Berarti seperti ini, di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X. Nah, kemudian garis L-nya itu dia tegak lurus dengan sumbu X, ya kan? Berarti di sini ini sumbu X, berarti garisnya itu dia vertikal, ya kan? Kalau misalnya X-nya itu horizontal, berarti garis yang tegak lurus dengan garis L itu, dengan sumbu X itu berarti adalah dia garisnya itu harus vertikal, berarti dia ke atas ya, tegak ke atas. Nah, berarti tinggal kita lihat apakah dia gambarnya itu di sebelah kiri sumbu Y atau di sebelah kanan. Nah, ternyata di soalnya itu dia disebutkan bahwa dia di sebelah kanan.
Nah, di sebelah kanan berarti di sini ya. Nah, terus jaraknya itu 4 satuan dari sumbu Y, berarti ke sini tuh dia 4 satuan nih. Nah, berarti dia posisinya di X sama dengan 4 ya kan? Karena di sini kan sumbu Y itu posisinya di titik 0,0 ya. Di titik 0, di sini di titiknya 0,0. Berarti supaya jaraknya itu 4 di sebelah kanan, berarti dia X itu harus sama dengan 4. Atau kalau digambarkan di lebih bagus lagi seperti ini gambarnya, jadi garis L-nya itu berada di sebelah kanan sumbu Y dan jaraknya itu 4 satuan gitu ya. Nah, dan garis L itu dia tegak lurus dengan sumbu X di sini. Gitu. Oke. Sekarang contoh soal selanjutnya adalah kita disuruh menggambarkan garis M yang tegak lurus dengan sumbu Y berada di bawah dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa? Oke, nah pertama kita bisa gambar dulu sumbu X dan sumbu Y-nya juga kayak tadi. Ya kan? Kemudian kita lihat yang pertama bahwa garis M-nya itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti karena garis Y-nya itu dia vertikal ke atas, supaya dia tegak lurus, berarti garis itu harus horizontal gini ya. Mendatar. Nah, pertanyaannya berarti kan dia apakah dia di atas sumbu X atau di bawah? Nah, ternyata ada tambahan informasi bahwa dia berada di bawah sumbu X, berada di bawah dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berarti dia di bawah sini nih. Dia harusnya digambarnya pakai garis ya, supaya dia lurus sejajar di sumbu X gitu. Oke. Nah, dan dia jaraknya itu 3 nih di sini, 3. Nah, berarti posisinya itu dia sama dengan berapa? Berarti dia sama dengan min 3. Di sini dia sama dengan min 3. Biar jarak dari X ke garis M ini jaraknya itu 3 gitu ya. Nah, berarti dia Y-nya negatif. Kenapa? Karena dia di bawah sumbu X. Ingat kalau dia sumbu X Y-nya itu berada di bawah sumbu X, berarti nilainya negatif. Kalau dia di atas sumbu X, nilainya bernilai positif. Oke, atau gambar bagusnya seperti ini nih. Kalau gambar rapinya seperti ini. Jadi garis M-nya di bawah sumbu X dan jaraknya itu 3 dari sumbu X. Berarti dia di min 3. Y sama dengan min 3. Gitu, dan dia tegak lurus sumbu Y ya. Jelas ya, kan dia berpotongan di titik 0,3 dan sudut yang dibentuk juga di sini siku-siku. Jadi sudutnya ini siku-siku nih. Oke. Next. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menggambarkan dua garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik 2,3. Nah, kita lihat gambarnya akan seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi salah satu solusinya aja gitu. Sebenarnya solusinya bisa banyak. Oke, di sini saya namakan garisnya itu U dan T. Jadi untuk menamakan garis itu bebas aja, mau A dan B, P dan Q, U dan V, C dan D, dan terserah sih sebenarnya penamaan garisnya kalau dia tidak ditentukan. Nah, di sini saya menamakannya U dan T di sini. Nah, garisnya itu harus berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti dia nggak boleh garis yang vertikal, nggak boleh juga garis yang horizontal ya kan. Berarti kemiringannya istilahnya nggak boleh sama dengan salah satu sumbu X dan sumbu Y-nya gitu. Nah, berarti dia seperti ini kemiringannya. Saya buat salah satunya seperti ini, misalnya U kemiringannya seperti ini, ya kan, garis biru ini, dan dia melewati titik 2,3. Nah, kita tahu titik 2,3 berarti titiknya yang ini ya, Q-nya gitu. Berarti dia miring seperti ini. Nah, dia berpotongan di sumbu X dan juga berpotongan di sumbu Y, dan titiknya itu juga melewati titik 2,3. Nah, begitu juga dengan garis T yang warna hijau. Dia itu berpotongan dengan sumbu X di sini dan juga berpotongan dengan sumbu Y di sini, dan garisnya itu juga melewati titik 2,3 gitu ya. Nah, dan ini juga bukan salah satu-satunya solusi, ada juga solusi yang lain, yaitu dimana misalnya kalian mau gambar misalnya garisnya seperti ini juga tidak masalah. Maaf ya, ini gambarnya tidak lurus. Ya, misalnya anggaplah kemiringannya seperti ini gitulah ya. Nah, jadi dia nanti bakal berpotongan dengan sumbu X ya kan? Karena jelas dia itu tidak kemiringannya beda dengan sumbu X ya. Jadi kalau misalnya sumbu X kalian perpanjang ke kanan dan ini kalian perpanjang juga, dia bakal berpotongan itu di sekitar sini. Dan dia juga memotong sumbu Y di sini dan juga dia melewati titik 2,3 atau bisa juga garisnya ini gitu ya. Jadi kalau kalian sumbu Y-nya kalian perpanjang, dia berpotongan di sini. Dia memotong sumbu X juga di sini dan dia juga melewati sama juga melewati titik 2,3 gitu. Jadi garisnya itu nggak harus ini doang gitu. Banyak kemungkinan garisnya gitu ya. Jadi terserah. Cuman salah satu solusinya itu seperti ini gitu.
Oke, nah, berarti sudah ya penjelasan materi dan contoh-contoh soalnya sudah diberikan tadi, sudah dijelaskan. Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung atau masih ada yang kurang ngeh gitu dengan materinya, ada yang kurang dipahami, nah bisa kalian, komen di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi sama-sama gitu. Oke, nah terakhir saya akan memberikan kalian latihan soal untuk melatih kemampuan kalian apakah kalian sudah benar-benar paham dengan materi dan latihan dan contoh soal yang sudah diberikan tadi. Nah, di sini ada 4 soal. Yang pertama kalian diminta untuk menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y dari gambar yang sudah diberikan ini. Nah, kemudian yang kedua, jika ada garis A melalui titik 4,5 dan titik P dan titik 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kemudian gambarlah dua garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik 3,6, dan juga gambarlah garis N yang tegak lurus dengan sumbu Y berada di atas dan berjarak 4 satuan dari sumbu X, gitu ya. Misalkan kalian coba-coba dulu ngerjakan sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang kalian masih bingung, nah kalian bisa komen di kolom komentar yang di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari kami. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.